Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pembelajaran matematika. Kita akan melanjutkan materi kita mengenai barisan dan deret bilangan. Kemarin kita sudah bahas barisan dan deret aritmatika. Kali ini kita akan bahas barisan geometri. Apa sih bedanya barisan aritmatika dengan geometri? Lalu bagaimana penyelesaiannya dalam soal-soal yang akan kita bahas? Oke, kalau ditanya apa perbedaan aritmatika dan geometri, kalau dulu barisan aritmatika itu didapat dengan menjumlah atau mengural, maka kita gunakan istilahnya adalah selisih. Nah, kalau di geometri itu adalah kita gunakan rasio atau perbandingan. Jadi kalau antara suku pertama, suku kedua, suku ketiga dan seterusnya itu memiliki rasio atau perbandingan yang tetap. Bagaimana contohnya? Kita akan lihat. Rumus umum barisan geometri adalah UN sama dengan AR pangkat N kurang 1, di mana A itu sama seperti barisan aritmatika. A itu adalah suku pertama, R itu adalah rasio. Disinilah yang membedakan antara barisan aritmatika dengan geometri. Kalau di aritmatika kita menggunakan B, beda atau selisih, maka di barisan geometri kita gunakan R, rasio atau perbandingan. Jadi kalau di barisan aritmatika, kemarin kita kenal UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Sini B adalah beda, maka di barisan geometri bentuknya adalah UN sama dengan AR pangkat N kurang 1. Bedanya di sini R. Jadi kalau misalnya nanti ditanya berapakah suku kelima, kalau di barisan geometri maka jadi AR pangkat 4. Kalau di sini U5 maka R-nya pangkat 4, selalu berkurang 1. Kalau U10 berarti AR pangkat 9. Kalau di sini 10 berkurang 1 jadi 9. Jadi kalau U20 berarti AR pangkat 19. 20 kurang 1 itu 19. Seperti itu selanjutnya. Di mana R itu didapat dengan membagikan suku pertama dengan suku kedua. Terbalik, maaf. Suku kedua dengan suku pertama, suku ketiga dengan suku kedua, suku keempat dengan suku ketiga kita bagi. Jadi bentuknya adalah R sama dengan UN per UN kurang 1. Jadi bagaimana contohnya, kita lihat di contoh pertama. Diketahui barisan geometri 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Katanya tentukan nilai A dan rasio barisan tersebut. Oke, lihat, kita jawab. A-nya berapa suku pertamanya? 2. Sudah jelas. Suku pertamanya di sini 2. Lalu R, berapa R-nya? Kita bagikan suku kedua. Berapa suku keduanya? 4. 4 dibagi suku pertamanya berapa? 2. 4 bagi 2? 2. Kita buktikan kalau suku ketiga dibagi suku kedua itu 8 per 2. 8 bagi 2 berapa? 8 bagi 2, 8 bagi 4. Karena suku keduanya 4, 8 bagi 4 berapa? 2. Sekarang yang ini 16 bagi 8 berapa? Juga sama 2. Nah, dia kan tetap konstan. Itulah rasio perbandingannya. Kalau mau kita lanjutkan, habis 16 berapa kira-kira suku selanjutnya? Kali 2 berapa? 32. Kalau mau dilanjutkan lagi berapa? 64 dan seterusnya. Jadi kalau kita bagi 2, 32 bagi 16 itu hasilnya tetap 2. 64 bagi 32 hasilnya juga tetap 2. Jadi itulah dia yang dinamakan rasio dalam barisan geometri. Jadi intinya adalah kalau di barisan aritmatika kita punya beda atau selisih, kalau di barisan geometri kita punya rasio atau perbandingan. Contohnya lagi supaya bisa lebih paham. Misalnya saya punya barisan 3, 9, 27, 81 dan seterusnya. Oke. Berarti A-nya berapa? Ini dia 3. A-nya 3. R-nya
Kita bagikan 9 per 3. Berapa 9 bagi 3? 3. Loh, ini kok tetap sama? Ini tetap sama? Iya. Ini kebetulan, tidak semuanya sama seperti ini. Ada nggak yang beda? Ada. Kita cari. Misalnya sukunya berapa ya? 100. Kemudian bagi 2, 50. Bagi 2, 25. Bagi 2, 25 per 2. Dan seterusnya. Nah, kalau ini berapa? Hanya 100. R-nya berapa? R 50 bagi 100. 50 per 100. Coret 5 per 10. 1 per 2. Jadi kalau dia barisannya menurun, itu berarti pembagian. Rasionya 1 per 2. Tapi kalau barisannya naik, maka rasionya itu perkalian. Seperti ini. Jadi ya. Oke. Kita lanjut di contoh. Oke, kita lanjut contoh soal yang kedua, masih tentang barisan geometri. Soalnya seperti ini. Suku keempat dan suku ketujuh suatu barisan geometri berturut-turut adalah 128 dan 8192. Yang menjadi pertanyaan adalah, yang pertama, tentukan suku pertama dan rasionya. Yang kedua, berapakah suku keenamnya? Nah, kan kita bahas satu persatu. Oke, kita jawab yang A terlebih dahulu. Yang diminta adalah A dan R, suku pertama dan rasionya. Yang diketahui suku keempat berarti U4 berapa? 128. Kemudian U7 8192. Lalu bagaimana mencari A dan R? Kalau yang lalu di barisan aritmatika kita cari A dan B dengan cara eliminasi dan substitusi, maka untuk barisan aritmatika untuk mencari A dan R-nya cukup kita bagikan saja suku tertinggi dengan suku yang terendah. Bagaimana? Maka ini jadi seperti ini. U7 per U4 sama dengan 8192 per 128. U7 kalau kita masukkan ke rumus umum barisan geometri, U7 itu adalah AR pangkat 6. Kalau 7 di sini jadi 6 per U4 AR pangkat 3. 4 di sini 3. Bagikan 8192 dibagi 128 berapa? 64. 64 kali 128 itu 8192. A-nya coret. Ini R pangkat 6 per R pangkat 3. Ingat eksponensial. Kalau A pangkat M per A pangkat N itu adalah A pangkat M kurang N. Jadi kalau pembagian pangkatnya dikurang, maka ini kita kurangkan. 6 kurang 3 berapa? 3. Jadi R pangkat 3 sama dengan 64. Maka R sama dengan, akarkan. Akar pangkat 3 dari 64. Maksudnya bagaimana? Cari suatu bilangan, kalau dikalikan 3 kali berturut-turut hasilnya 64. Berapakah R? R-nya adalah 4. 4 kali 4, 16. Kali 4, 64. Maka akar pangkat 3 dari 64 adalah 4. Maka kita sudah dapat R-nya 4. Kita cari A. Oke, kita cari A dari mana? Kita ambil aja salah satu sukunya. U pangkat 4 sama dengan 128. U pangkat 4 itu adalah AR pangkat 3. AR pangkat 3 sama dengan 128. Hanya itu yang mau kita cari. R pangkat 3. Nah, di sini kan sudah dapat R pangkat 3 itu adalah 64. Berarti A kali 64 sama dengan 128. A sama dengan 128 dibagi 64. Berapa? 2. Maka A-nya dapat 2. 2 kali 64 itu 128. R-nya dapat 4. Oke, A dan R sudah dapat. Kita cari B. Nah, nggak ada tempat lagi. Kita buat di sini saja. B. B-nya ditanya adalah suku ke-6. Suku ke-6 itu adalah AR pangkat 5. Berarti A, kita masukkan A-nya dapat dari sana berapa? 2.
R-nya berapa? 4. 4 pangkat 5. 2 kali 4 pangkat 5. Itu bukan 4 kali 5 ya, ingat. Banyak yang salah menganggap bahwa 4 pangkat 5 itu 4 kali 5. Itu satu hal yang fatal. Salah. 4 pangkat 5 itu berarti 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. 4-nya dikalikan sebanyak 5 kali. Berapa kira-kira? Nah, supaya mempermudah seperti ini. Kalau nanti ujian kalian tidak boleh bawa kalkulator, maka bagaimana cara mengalikannya? Ini terlalu banyak ya. Kita kalikan dulu. 4 kali 4 4 kali 4 16. 4 kali 4 16. 16 kali 16 dikali 4. 16 kali 16 256 dikali 4. Kita kalikan berapa kira-kira? 256 dikali 4. 4 2 10 20 2 8 10 1024. 2 kali 1024 2048. Berarti 10 ke 6-nya berapa? 2048. Paham ya? Jadi kita kalikan 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 sebanyak 5 kali. Jangan salah di situ. Oke, di sini yang paling penting adalah kalian harus paham bentuk eksponensial ini. A pangkat n per A pangkat n itu adalah A pangkat n kurang n, pangkatnya dikurangkan. Tapi kalau nanti kali, pangkatnya ditambahkan. Itu pelajaran kelas 10, jangan dilupa. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk perhatian, tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, dan kita doakan semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa belajar di kelas seperti biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.